Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Maksum Hidayat, Eskom Enkom. Perkenalkan, saya Rifki Muhammad Syedul Amizar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan program Java yang saya buat untuk tugas praktik kedua. Program ini berisi 3 materi penting, yaitu Stack, Queue, dan Quicksort. Yang pertama, kita akan membahas tentang Stack. Jadi, Stack ini sebuah tumpukan, berarti tumpukan. Jadi stack ini struktur data dengan konsep last in first out. Artinya yang terakhir masuk akan keluar duluan. Bisa dianalogikan dengan tumpukan piring. Jadi piring yang paling atas atau yang terakhir paling ditumpuk, dia akan dikeluarkan duluan atau diambil duluan. Dalam fungsi stack ini, saya mengawali dengan menginisiasi sebuah variabel array baru yang bernama stack dengan bertipe integer. Array stack ini berfungsi untuk menyimpan data yang akan kita masukkan nantinya. Lalu selanjutnya kita menginisiasi variabel bernama top dengan nilai -1. Variabel top ini digunakan untuk menunjukkan posisi dari array yang paling atas. Lalu bernilai -1 menandakan bahwa indeks top masih kosong atau belum diisi data. Lalu selanjutnya kita membuat metode fungsi push dengan parameter data bertipe integer. Dalam fungsi push ini, dalam metode push ini, kita memanggil variabel top dengan increment. Jadi variabel top nilainya akan bertambah 1. Ini digunakan sebagai indeks dari array stack. Lalu selanjutnya kita memanggil array stack dengan indeks top. Lalu kita memasukkan data yang kita inputkan nantinya ke dalam array dengan indeks top. Jadi kita akan memasukkan data dengan parameter variabel data ini. Nilainya kita akan memasukkan ke dalam array stack dengan indeks top, yaitu array yang paling teratas. Lalu di sini kita terdapat sebuah fungsi untuk menampilkan nilai dari variabel data. Lalu selanjutnya kita di sini membuat fungsi pop. Fungsi pop ini bertujuan untuk menghapus data. Jadi di sini kita akan menampilkan isi dari array dengan tumpukan teratas. Lalu kita akan memanggil variabel top dengan decrement. Jadi data dalam array dengan posisi teratas akan terhapus. Dan urutan paling atas dari array tersebut akan menghilang, akan terhapus. Lalu selanjutnya di sini terdapat metode tampil stack. Di sini berfungsi untuk menampilkan dari isi data array. Karena kita menggunakan array, jadi untuk menampilkannya, setiap isi dari array tersebut kita harus membuat fungsi perulangan untuk bisa menampilkannya. Fungsi perulangan ini bertujuan untuk melakukan increment atau penambahan dari indeks dari array tersebut. Jadi di sini terdapat variabel i yang berartikan indeks, diawali dengan nilai 0. Lalu i ini akan diisikan data dari variabel top yang sudah tersimpan sebelumnya. Lalu di sini indeks akan terjadi penambahan atau increment. Lalu di sini dari perulangan ini akan menampilkan dari setiap isi seluruh array. Oke, selanjutnya kita akan membahas queue. Queue itu berarti antrian. Jadi queue ini menggunakan konsep first in first out, yang artinya
yang masuk duluan akan keluar duluan. Jadi bisa dia ibaratkan seperti antrian di kasir. Yang paling awal datang akan dilayanin duluan. Jadi yang paling awal datang akan keluar duluan. Dalam fungsi queue ini kita mengawalinya dengan inisiasi array bernama queue bertipekan integer. Selanjutnya kita menginisiasi variabel front. Front ini berfungsi untuk menandakan array dengan posisi yang paling depan atau posisi yang paling awal. Sedangkan variabel rear ini menunjukkan posisi yang paling belakang dengan nilai -1. Lalu selanjutnya kita membuat metode fungsi enqueue. Metode fungsi enqueue ini berguna untuk menambah data. Jadi kita inisiasi metode fungsi enqueue dengan parameter data bertipe integer. Di sini kita memanggil variabel rear karena data yang akan dimasukkan, yang baru dimasukkan akan berada di posisi yang paling belakang. Jadi di sini variabel real akan terjadi increment penambahan menandakan yang paling belakang. Lalu nilai dari parameter data akan dimasukkan ke array dengan posisi yang paling belakang. Selanjutnya di sini kita menampilkan isi dari data tersebut. Nilai dari data tersebut. Selanjutnya di sini kita menginisiasi metode fungsi dequeue. Metode fungsi dequeue ini berfungsi atau bertujuan untuk menghapus data yang paling depan. Jadi di sini kita memanggil fungsi print untuk menampilkan data yang paling depan. Lalu di sini data yang paling depan akan bertambah. Yang artinya data yang paling depan akan keluar. Lalu selanjutnya ini kita membuat metode fungsi tampil queue. Ini berfungsi untuk menampilkan seluruh isi data dari array queue. Seperti sebelumnya, untuk menampilkan array kita memerlukan fungsi perulangan di mana indeks array akan bertambah setiap ingin menampilkan data selanjutnya. Lalu selanjutnya yang ketiga kita akan membahas bagian quicksort. Quicksort ini berguna untuk mengurutkan data. Jadi quicksort ini menggunakan perulangan. Jadi di sini terdapat parameter array dengan bertipe integer, lalu parameter low untuk menandakan bahwa nilai rendah, lalu parameter ketiga high untuk menandakan nilai data tinggi. Jadi kita menggunakan fungsi boolean jika variabel low lebih kecil daripada variabel high, maka variabel pivot ini menandakan bahwa angka terakhir sebagai pengurutannya. Jika variabel low lebih rendah daripada variabel high, maka array dengan nilai tertinggi akan disimpan dalam variabel pivot. Lalu variabel index akan diisi dengan variabel low, variabel terendah yang dikurangin dengan 1. Di sini variabel index ini sebagai pengurutannya nanti saat ditampilkan. Lalu di sini kita membuat fungsi perulangan di mana fungsi pengurutannya akan diulang.
di mana fungsi ini akan membandingkan semua dengan pivot atau angka terakhir. Kalau dia lebih kecil, pivot lebih kecil akan dipindahkan di urutan paling kiri. Fungsi utama, di mana fungsi utama ini digunakan untuk menjalankan program dan melihat hasil program yang telah kita buat. Di bagian start, di awal ini kita akan menginisiasi variable array data stack dengan isi data 8 buah nilai integer, bertipe integer. Lalu kita melakukan perulangan untuk memanggil fungsi push, di mana kita akan menambahkan 8 nilai yang dalam array data stack ini ke dalam array stack. Lalu kita akan menampilkannya dengan fungsi tampil stack. Selanjutnya kita akan menjalankan dua fungsi pop, di mana kita akan mengambil dua data teratas dari array stack. Lalu kita akan menampilkannya dan melihat hasilnya setelah menjalankan fungsi pop. Lalu selanjutnya di bagian fungsi Q, kita menginisiasi array data Q dengan 8 nilai data. Lalu kita akan melakukan perulangan untuk menjalankan fungsi NQ, di mana kita akan menambahkan data dari isi dari data array data Q ini untuk diisikan ke dalam data Q, ke array Q, yang dimana kita akan menambahkan di urutan terdepan, urutan terbelakang maksud saya, di fungsi Q. Lalu kita akan menampilkan dari fungsi Q yang kita buat sebelumnya. Lalu kita akan menjalankan dua kali fungsi di Q untuk menghapus data yang dengan urutan terdepan. Lalu kita akan menampilkan setelah kita menjalankan the Q. Untuk bagian quicksort, kita akan menginisiasi array dengan isi 8 data bertipe integer. Lalu kita akan menjalankan fungsi array to string. Array to string ini bertujuan untuk mengconvert data array ke data bertipe string, yaitu bertipe text. Lalu kita akan menjalankan fungsi quicksort, yang dimana kita mengisikan dengan nilai dari variabel array berisikan 8 data berikut. Lalu fungsi akan mengurutkan sebagaimana yang kita jelaskan tadinya. Lalu kita akan menampilkan hasil quicksort dengan fungsi print in berikut. Kita coba hasilnya dengan kita menjalankan program. Oke, di sini hasilnya. Di sini kita menjalankan fungsi stacknya dengan memasukkan angka 10, memasukkan 20, 30, 40, dan seterusnya sampai 80. Ketika kita sebelum menjalankan fungsi pop, di sini datanya akan tertampil lengkap dengan 8 data. Lalu kita menjalankan pop, dua kali pop, yaitu mengambil dua angka terakhir atau teratas. Kita mengambil 80 dan 70. Lalu setelah pop akan menampilkan tanpa 70 dan 80 yang telah kita hapus. Lalu selanjutnya kita melihat program Q, di mana kita memasukkan angka 11 sampai angka 88 berikut. Sebelum the Q, kita akan melihat semua angkanya lengkap. Lalu setelah the Q dua kali, yaitu kita menghapus urutan angka terdepan dua kali, yaitu 11 dan 22. Lalu program akan menampilkan terdepannya adalah 33 dan paling belakangnya adalah 88. Selanjutnya quicksort di mana kita akan memasukkan data random 8, lalu fungsi akan mengurutkannya dengan fungsi yang telah kita buat menjadi angka yang berurutan, yaitu 2 sesuai tinggi rendah nilainya, dengan nilai rendah paling depan dan nilai tertinggi paling belakang. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas bimbingan dan perhatian Bapak Muhammad Maksum Hidayat Eskom Mkom. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan saat saya menjelaskan presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.